Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Firmansyah Jaya Sukma, biasa dipanggil Firmansyah. Untuk materi kali ini yaitu tentang materi teks prosedur. Apakah kalian semua sudah pernah mendengar apa itu teks prosedur? Ya, teks prosedur adalah sebuah teks yang berisikan langkah-langkah. Teks prosedur sendiri memiliki arti yaitu sebagai berikut. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Teks prosedur menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah atau cara-cara tertentu yang ditulis secara terstruktur dan sistematis. Tujuan teks prosedur adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Ciri-ciri dari teks prosedur yaitu menggunakan kata-kata perintah, menggunakan konjungsi, menggunakan kata-kata teknis, terdapat tujuan kegiatan yang dibahas, ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang dibahas. Jenis-jenis teks prosedur yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, teks prosedur protokol. Teks prosedur juga memiliki struktur, yaitu judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Apakah teks prosedur hanya menggunakan bahasa-bahasa yang itu-itu saja atau bahasa bebas? Tidak. Teks prosedur memiliki kaidah kebahasaannya. Ada 4 kaidah kebahasaannya, yaitu banyak menggunakan kata kerja perintah imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Ciri-ciri kalimat imperatif adalah berisikan perintah, imbauan, atau larangan, serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Kata teknis adalah kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi pula, seperti contohnya tanya jawab dan kontak mata. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi penambahan adalah sebuah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Yang contohnya yaitu selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Tidak hanya berisi ajakan, kalimat persuasif juga berisikan tentang permintaan atau imbauan. Lalu, apakah teman-teman semua sudah pernah melihat bagaimana sih teks prosedur itu? Jika belum, seperti inilah contohnya. Ini adalah sebuah poster tentang cara langkah-langkah memasak mie. Pasti teman-teman pernah melihatnya kan pada kemasan mie instan di belakangnya. Itu adalah contoh teks prosedur, langkah-langkah cara memasak mie. Dan ini adalah contoh posternya. Lalu yang contoh lain, ini adalah poster dari cara mengurus kartu BPJS Kesehatan. Poster ini diambil dari sebuah internet dan sumbernya adalah tik.com. Teman-teman juga bisa mencari poster-poster lainnya yang berbeda, yaitu tentang teks prosedur. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah. Jadi setelah pembahasan tentang teks prosedur itu, bukankah alangkah lebih baiknya kita bisa mempraktekkannya secara langsung dan kita buat teks prosedur itu? Jadi yuk coba kita buat teks prosedur. Boleh menggunakan kertas ditulis atau boleh juga menggunakan aplikasi lainnya, yaitu kita buatkan poster.
Mungkin cukup sekian materi yang bisa dijelaskan oleh Bapak. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa berguna untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.